Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Otonomi Pendidikan. Saya Jeffrey Sagita Kurniawan. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas manajer pendidikan di era otonomi pendidikan. Manajer merupakan pemimpin dalam sebuah organisasi atau lembaga yang memiliki hak dalam pengelolaan dan pengaturan. Manajer dalam pendidikan merupakan pimpinan atau pemimpin dalam penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Manajer di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut adalah seorang kepala sekolah. Kepala sekolah sangat penting dalam proses pengembangan pendidikan di sekolah yang dipimpin. Kepala sekolah juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan, dan pendayagunaan hingga pemeliharaan sarana dan prasarana. Kepala sekolah sebagai pemimpin harus mampu menyusun dan merancang program sekolah yang sesuai dengan potensi sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah, baik dalam pengembangan dan mengelola sumber daya sekolah. Tugas dari seorang manajer pendidikan atau kepala sekolah tidak jauh dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian. Berkaitan dengan hal tersebut, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah yang meliputi bidang proses belajar mengajar, administrasi kantor, administrasi siswa, administrasi pegawai, administrasi perlengkapan, administrasi keuangan, administrasi perpustakaan, dan administrasi hubungan masyarakat. Adapun tugas dari manajer pendidikan atau kepala sekolah antara lain: 1. Kepala sekolah sebagai manajer. Kepala sekolah memiliki kemampuan untuk mengelola, mengatur, dan menyusun perencanaan dalam sebuah organisasi. Harus mampu memprediksi tentang kemungkinan terjadinya perubahan. Yang kedua, kepala sekolah menjadi pemimpin lembaga pendidikan. Kepala sekolah harus mampu memimpin semua bawahan, memberi tugas dan wewenang bawahan agar dapat menjalankan tugas dan mengelola semua yang berkaitan dengan sekolah, seperti hubungan sekolah dengan wali murid, lingkungan, serta dengan sekolah lainnya. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai supervisor atau pengawas, mengawasi dan menilai cara kerja dan hasil kerja pendidik dan pegawai, memberi evaluasi atau pengawasan dalam meningkatkan cara kerja, mencari dan memberi peluang untuk meningkatkan profesi para pendidik, mengadakan rapat untuk memperbaiki atau evaluasi dan pengajaran. Yang keempat, kepala sekolah menjadi administrator lembaga pendidikan. Kepala sekolah mampu mendayagunakan sumber daya yang ada secara optimal, menyelenggarakan kegiatan rutin yang dioperasikan oleh para personalia lembaga, mengendalikan struktur organisasi, melakukan administrasi substantif, melakukan pengawasan terhadap efektivitas dan efisiensi kerja. Demikian pembahasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai fungsi seorang manajer pendidikan di era otonomi pendidikan. Manajer dalam pendidikan adalah pemimpin tertinggi operasional sebuah lembaga pendidikan, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan lembaga tersebut, semua personel berada di bawah pimpinan seorang manajer. Nah, manajer ini bukanlah tugas dan jabatan yang ringan karena posisi dan peranan kepala sekolah akan sangat mempengaruhi atau menentukan kemajuan lembaga. Oleh karena itu, seorang manajer harus mampu melakukan pembagian dan pembidangan kerja dengan membentuk unit-unit kerja sesuai dengan besar kecilnya lembaga yang dipimpinnya. Selanjutnya, ada beberapa fungsi manajer dalam bidang pendidikan di era otonomi pendidikan. Yang pertama itu sebagai figurehead, yaitu manajer harus mampu menjadi tokoh yang bisa ditiru oleh para stafnya, baik dalam menjalin hubungan di antara para personel dalam organisasi maupun di luar organisasi. Selanjutnya,
leader atau penggerak. Dalam hal ini, seorang manajer harus mampu memberikan motivasi kepada setiap stafnya atau anggota, memberikan bimbingan sehingga anggotanya dapat dibina dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selanjutnya, fungsi manajer yang ketiga adalah liaison atau penghubung. Dalam hal ini, seorang manajer harus mengembangkan hubungan kerjasama bukan hanya dengan para stafnya dalam lingkungan organisasi, melainkan dengan lingkungan luar atau organisasi luar. Yang keempat, sebagai pemonitor, yaitu dalam hal ini manajer harus selalu mengikuti dan memperoleh segala macam informasi seluruh proses kegiatan di satuan kerjanya atau di dalam lembaga pendidikan tersebut. Fungsi yang kelima itu sebagai disseminator, artinya bahwa seorang manajer harus selalu memberikan informasi kepada stafnya atau para anggotanya pada setiap hal yang berkaitan dengan satuan kerjanya. Hal ini penting agar para anggota dapat selalu mengikuti setiap program dan perubahan yang terjadi di lingkungan kerjanya. Dan fungsi yang keenam itu sebagai spokesman atau juru bicara, karena segala informasi yang menyangkut satuan kerja yang akan disampaikan itu keluar tidak bisa disalurkan melalui orang lain, sebab juru bicara suatu organisasi adalah manajer sendiri. Fungsi yang ketujuh sebagai disturbance handler atau orang yang selalu mampu mengatasi segala macam kesulitan. Dan fungsi yang terakhir atau fungsi yang kedelapan sebagai resource allocator atau berfungsi sebagai pengatur segala macam sumber yang ada. Seperti itu. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang C, yaitu profil manajer di era otonomi. Otonomi bertujuan untuk memandirikan dan memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam konteks pendidikan. Pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Mencapai tujuan organisasi lembaga pendidikan, seorang manajer atau kepala sekolah dituntut memiliki keterampilan manajerial agar dapat menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang diperlukan. Kepala sekolah harus menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai kepada siswa untuk dapat mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyerasikan semua sumber daya pendidikan. Diperlukan kepala sekolah yang memiliki kemampuan manajerial yang tangguh. Dengan ditunjang adanya kejelasan koridor kebijakan, kesamaan persepsi, dan deregulasi akan lebih mengembangkan organisasi pendidikannya. Faktor lain yang juga diperhatikan adalah mengoptimalkan peran serta masyarakat dan kontrol atau pengawasan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan sangat strategis karena merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi sekolah. Seorang pemimpin yang profesional, seseorang bukan hanya mempunyai gaya dan menghayati nilai-nilai yang diperlukan di dalam masyarakat, tetapi juga menguasai prinsip-prinsip manajemen modern. Di dalam kaitan ini, seorang pemimpin profesional haruslah menguasai visi, misi, dan program-program yang telah disepakati, tetapi juga strategi yang sesuai dengan potensi masyarakat untuk melaksanakan program-program tersebut. Kemampuan manajerial tersebut meminta penguasaan akan sejumlah ilmu pengetahuan manajemen, khususnya manajemen pendidikan. Selain itu, suatu strategi yang mantap hanya dapat dilaksanakan di dalam suatu organisasi yang efisien. Oleh sebab itu, seorang pemimpin yang profesional harus menguasai dan mengembangkan struktur organisasi pendidikan yang efisien, sehingga sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun sumber dana serta instruktur lainnya dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, sehingga para pelaksana di dalam organisasi baik pada tingkat mikro yaitu sekolah maupun pada tingkat masyarakat lokal dapat memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia sebaik-baiknya untuk meningkatkan mutu pendidikan.